Selamat datang kembali di Nasura channel YouTube. Saya Nasura akan membacakan cerita saya sendiri dengan akun Twitter Nasura2101 dengan judul Pangreksa, based on true story. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang-orang yang ditakdirkan untuk menjadi penjaga, yang menjaga kita tanpa kita tahu, yang menolong kita tanpa kita sadari. Pangreksa. In the middle of nowhere, 1985. Bapak ada perlu di Gumuk Mbah Karyo. Kalian gak boleh ikut dan gak boleh nyusul, kata Bapak tegas. Aku dan Ida hanya bisa mengiyakan. Bapak pun akhirnya berangkat bersama teman-temannya. Hal paling nyebelin adalah saat Bapak pergi ke Gumuk atau bukit dan kami gak boleh ikut. Aku dan Ida cuma manyun menatap punggung Bapak. Sebetulnya kami tidak tertarik dengan aktivitas apapun yang dilakukan Bapak. Di Gumuk Mbah Karyo, aku bisa bawa ketepelku untuk menembak bajing atau buah. Sekarang kan sedang musim mangga, atau aku bisa sekedar mampir ke rumah Mbah Karyo dan minta daun camcau. Lalu ku bikin camcau. Panas-panas gini kan enak bikin camcau. Dikasih gula merah sama es batu. Wih, aku jadi ceklukan. Biasanya aku bisa menembak bajing pas kepalanya. Bajing itu akan tersungkur dan jatuh. Aku kegirangan karena setidaknya satu pasienku akan sedikit tertolong. Pasien dan bajing. Ya, jelek-jelek gini aku bisa meramu obat buat penderita kencing manis atau diabetes. Loh, dan bajing adalah syarat khusus untuk dan mutlak untuk kesembuhan mereka. Selain itu, aku bisa tiduran di rerumputan beratapkan pepohonan yang rimbun akan dedaunan. Yang kurindukan dari Gumuk Mbah Karyo adalah bisa ke puncak dan ke Watu Tukul Bentis, lalu naik ke pohon bentis buat mencari buahnya. Bentis dari sana rasanya berbeda, lebih segar dan lebih manis. Dan bau khas bentisnya tidak terlalu menyengat. Yang terakhir, di Gumuk Mbah Karyo, aku bisa ketemu ular dari kerajaan tak kasat mata. Ida adalah adikku nomor 2. Dia terlahir sebagai pangreksa. Dia terlahir dengan weton dan garis tangan yang mampu menerima kekuatan sebesar apapun. Dia memiliki hati yang berbeda dari kebanyakan orang. Dia juga cekatan, pintar, teliti, ngastiti, dan bijak. Sekaligus orang yang selalu harus berkorban dan dikorbankan untuk keselamatan dan kebahagiaan orang-orang di sekitarnya. Mula-mula, dia tidak menyadari akan hal ini. Tapi Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang diberi Linuwih. Bapak adalah keturunan darah biru dari Madura. Ibu memang tidak memiliki darah biru, tapi bukan berasal dari keluarga sembarangan. Rupanya, segala kelebihan mereka semua menurun pada Ida. Waktu Ida masih di dalam kandungan, Bapak dan Ibu jejak dengan tapanya. Ida digadang-gadang lahir sebagai laki-laki dan menjadi penerus keturunan keluarga Bapak. Bapak adalah satu-satunya putra yang hidup dari garis keturunannya. Dan Bapak berharap Ida akan menjadi penerusnya. Dalam garis keturunan keluarga Bapak, anak perempuan tidak diakui dan tidak dicatat dalam keluarga besar Bapak. Nyatanya, Ida terlahir sebagai perempuan, tapi dia bukan perempuan biasa. Dia bisa mengerjakan semua pekerjaan perempuan maupun laki-laki. Dan dia adalah manusia yang bisa hidup di dua dunia.
Dunia kasat mata dan dunia tak kasat mata. Dia adalah orang yang disegani di kedua dunia ini. Dia tidak sekolah umum, tapi dia belajar dari bibi tentang manajemen bisnis dan accounting. Dia juga belajar dari paman tentang ilmu strategi dan kepemimpinan. Dari sinilah dia mumpuni di bidangnya, melebihi orang yang memiliki gelar S3. Aku saja yang pernah belajar di luar negeri dan menjadi staf ahli, serta menduduki jabatan yang cukup mentereng, office in charge. Masih sering harus diskusi dengannya dalam menyelesaikan masalah-masalah perusahaan. Atau saat aku mengambil keputusan-keputusan dan langkah-langkah penting bagi perusahaan. Aku disegani di lingkungan pekerjaanku karena aku bisa menyelesaikan setiap masalah dengan predikat sangat baik. Keputusan-keputusan yang kuambil selalu sesuai dengan target dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Alhasil, aku dapat fasilitas prioritas di perusahaan dan Ida adalah orang di balik keberhasilanku. Dia juga menguasai banyak ilmu langka yang hampir punah. Dia memiliki Aji Panglimunan, Aji Gembolo Geni Bolo Sewu, Kidang Kencono, Rogo Sukmo, Pangreksorogo, Salin Sukmo, dan juga memahami totok nyowo atau sejatining urip. Dia juga orang yang diberi linuih hingga setiap tuahnya menjadi nyata. Bahkan, jika dia menginginkan kematian seseorang, dia hanya perlu membatinnya. Begitupun jika dia menginginkan orang lain celaka, dia tidak perlu sampai mengatakan, semua akan terjadi dengan sendirinya, dengan izin Tuhan. Tapi, dia tidak pernah melakukannya, meski dia sangat disakiti sekalipun. Suatu ketika, dia pernah diperlakukan dengan sangat kejam. Dia disantet dengan santet tutup bumi. Seluruh tubuhnya dicor dengan semen dan seluruh pembuluh darahnya ditutup. Dengan bantuan orang-orang yang mengasihinya, hati Ida bisa dibangunkan sehingga dia bisa menggunakan ilmu Pangreksorogo dan bisa lepas dari santet tutup bumi. Dia butuh 7 tahun untuk memulihkan kesehatannya. Dia melepaskan orang yang menyantetnya karena dia memiliki sifat belas asih. Dia selalu ramentolo kepada musuh-musuhnya. Dia juga mampu membaca masa depan, tapi Ida tidak pernah kurang ajar mendahului Yang Maha Kuasa. Jika dia melihat seseorang dalam bahaya atau perlu diperingatkan, dia hanya akan mengatakan, "Kalau bisa jangan ke sana dulu," atau "Kalau bisa jangan melakukan hal ini dulu." Dan jika ditanya mengapa, dia hanya mengatakan, "Ora popo. Cuma kalau bisa jangan dulu." Jikalau orang yang diperingatkan masih tetap ngotot, biasanya dia hanya akan bilang, "Yo lek sampean buku aku, ojo." Biasanya siapapun yang mendengar kalimat terakhir itu akan menurut apa kata Ida. Tapi jika tidak, Ida akan berserah kepada Yang Maha Kuasa. Menurut Ida, lek Gustine ra ngresakne, yo ora bakal dadi. Rois adalah adik kandungku nomor 3, tepat di bawah Ida. Dia keras kepala, cuek, dan kadang seenaknya sendiri. Saat Rois lahir, keluarga kami sedang mengalami masa yang sangat sulit. Akhirnya, ibu dengan sangat terpaksa menitipkan Rois kepada sebuah keluarga. Dia tumbuh dengan limpahan kasih sayang keluarga angkatnya hingga berumur 3,5 tahun. Saat berumur 3,5 tahun, ayah angkat Rois meninggal dunia, dan ibu angkatnya tidak bisa menerima keadaan ini. Lalu Rois dikembalikan kepada kami dengan ijab qabul nitip. Ibu angkat Rois pergi ke luar negeri untuk bekerja.
Saat Rois dikembalikan, dia belum bisa jalan karena terlalu dimanjakan. Dia terus digendong dan tidak pernah diturunkan ke tanah. Saat pertama kali datang ke rumah, dia merasa jijik saat kami minta dia belajar menjejak tanah. Pelan-pelan dia dibimbing, berjalan dan dibawa kepada tukang pijit yang ahli di bidang ini. Saat itu, kami belum berpikir untuk membawanya ke dokter. Rois merupakan seorang anak yang pandai menjahit. Dia bahkan sanggup dari pagi ke pagi duduk di kursinya untuk menjahit, dan jahitannya selalu memuaskan pelanggannya. Rois merupakan cucu yang paling dekat dengan almarhum kakek, ayah dari ibu. Dia satu-satunya cucu yang secara langsung dididik secara spiritual oleh kakek. Walaupun Rois tidak terlalu tertarik kepada dunia tak kasat mata atau spiritual. Ada sebuah mantra yang di luar kesadarannya telah mendarah daging. Sehingga jika dia melafalkannya, musuh Rois, terutama ular gaib, akan lemas bertekuk lutut di hadapannya. Mas Pangeran. Beliau orang asli kota Banyuwangi. Tinggal di tanah yang dahulu pernah berdiri kerajaan Belambangan, yaitu Raja Minak Jinggo. Beliau lulusan dari UIN Malang, jurusan Pendidikan Agama Islam, dengan IP 3,75. Ijazahnya tidak pernah diambil, karena begitu lulus, beliau langsung menuju ke Alas Purwo untuk bertapa. Beliau kuliah dari hasil keringatnya sendiri, karena beliau kuliah sambil bekerja. Beliau bilang bahwa kuliah itu hanya kecelakaan. Tujuan utama beliau ke Malang adalah untuk mengaji kepada seorang ustadz. Sebetulnya beliau ingin mengambil jurusan filsafat, tapi jurusan itu tidak ada di kampusnya. Akhirnya, beliau mengambil jurusan pendidikan agama Islam dan menenggelamkan dirinya dengan buku-buku dan ideologi komunis di perpustakaan. Beliau belajar tentang Das Kapitalis karya Marx, God is Dead karya Nietzsche, dan buku-buku Tan Malaka. Buku-buku ini membuat beliau penasaran. Tapi ternyata argumen yang disajikan tidak bisa membuat Mas Pangeran menjadi ateis. Semakin beliau membaca buku-buku yang menentang adanya agama, justru membuat tauhidnya semakin mantap. Watu Tukul Bentis. Di puncak Kumuk Mbah Karyo ada sebuah batu besar yang di atasnya tumbuh pohon bentis. Ini aneh. Bagaimana mungkin di atas sebuah batu besar bisa tumbuh pohon bentis? Tapi itu nyata adanya. Dan pohon bentis ini selalu berbuah sepanjang tahun. Tidak pernah berkurang meski banyak orang yang mengambil buahnya. Buah bentis di tempat kami sangat berguna. Biasanya dipakai untuk obat gondokan atau pelanjeran. Jika orang dewasa atau anak-anak gondokan, biasanya kita ambil satu buah bentis yang kecil dan dibuat kalung. Setelah beberapa hari kalungan bentis, biasanya gondok atau pelanjeran hilang. Selain itu, bentis juga dipakai buat menurunkan berat badan dengan cara direbus dan diminum airnya, atau dibuat rujak manis. Agak pedes-pedes gimana gitu. Wih, seger. Aku jadi ceglukan. Balik lagi ke Watu Tukul Bentis. Di samping Watu Tukul Bentis ada sebuah pohon mangga yang sangat besar. Jika kita naik ke pohon mangga tersebut, kita bisa melihat Laut Selatan. Ombaknya terlihat jelas. Padahal, Laut Selatan dari tempat kami sangat jauh. Butuh waktu 3-4 jam untuk tiba jika ditempuh dengan motor atau mobil. Di samping itu, di puncak Kumuk Mbah Karyo ada sebuah tugu yang dikembeni mori. Bagi yang mampu melihat, di dalam tugu itu ada rantai emas, perhiasan, dan harta karun peninggalan Belanda.
Sebetulnya, Ida sering ditawari oleh penunggu di sana untuk mengambil berapapun yang Ida mau. Tapi Ida tidak pernah tertarik. Dia lebih suka hidup sebagai manusia pada umumnya, dengan kerja keras dan hidup dari keringatnya sendiri. Di samping tugu ada lempengan besi berbentuk seperti wajan yang tertanam di tanah. Tapi tidak semua orang bisa melihat. Hanya orang-orang tertentu saja yang mampu melihat. Dan inilah pintu gerbang menuju kerajaan tak kasat mata. Awal bertemu Kendang. Mbak, gak pengen nyusul bapak? Tanya Ida tiba-tiba saat bapak sudah pergi sekitar 1 jam yang lalu. Maksudmu piye, Nduk? Jawabku agak terkejut. Ya kalau sampean gak pengen, aku akan nyusul sendirian. Jawab Ida cuek. Yo lek mentolo ngono tak jentus nih tembok ndasmu. Jawabku dengan nada kesal. Ida terkekeh dengan cuek. Tapi kan bapak bilang gak boleh nyusul, jawabku kemudian. Ini nih tipe-tipe pembangkang, batinku. Yo aku gak bermaksud membangkang, Mbak. Hadeh, ini yang paling kubenci. Ida bisa baca pikiranku. Pokoknya gak bisa nyimpen rahasia apapun darinya. Yo maksudku ki ngene, Mbak, awake dhewe ning gumuk Mbah Karyo ra niat nyusul bapak. Yo awake dhewe pancen niat rono, gur waktune mari bapak budal. Piye? Jawab Ida sambil nyengir. Dasar maling kundang, ada aja akalnya. Dan dia nggak bakalan diam kalau aku nggak berangkat. Akhirnya, dengan hati yang tidak terlalu yakin, aku ngeloyor pergi menuju gumuk Mbah Karyo. Idang menguntit di belakangku. Kami bergegas menuju gumuk Mbah Karyo lewat belakang rumah. Tidak lewat jalan utama, kami lewat jalan terabasan. Selain jika lewat jalan utama jalannya harus memutar, kami takut ketahuan ibu. Kami menyusuri jalan setapak ke selatan, lalu belok ke kanan, sampai depan rumahnya Lek Rin. Kami belok kiri. Kami melewati tegalan yang agak luas, kira-kira 5 hektar. Sampailah kami di rumahnya Bek Jematun, di kiri jalan. Di sisi kanan jalan ada sumur kuno. Konon, sumur kuno ini sudah ada jauh sebelum kami semua ada. Dari situ, gumuk Mbah Karyo sudah kelihatan. Kami terus berjalan lurus dan kami sampai di jalan utama menuju gumuk Mbah Karyo. Kami belok ke kanan menuju gumuk Mbah Karyo. Di kiri jalan ada rumahnya Pak Jemangin dan rumah Mbah Karyo. Di kanan jalan ada rumahnya Mas Gaman. Setelahnya sudah tidak ada rumah lagi sampai tembus batas jalan. Jalan utama ini memang selalu sepi. Meski ini jalan utama, orang-orang jarang lewat sini. Karena jalan ini memang hanya hutan dan tegalan. Masyarakat lebih memilih jalan memutari desa daripada lewat jalan ini. Aku akan cerita sedikit tentang Pak Jemangin. Pak Jemangin ini tukang jahit. Kakinya yang satu putus sampai dengkul. Dulu, waktu beliau masih muda, beliau pernah dikasih pegangan oleh salah satu penunggu gumuk Mbah Karyo. Dan diberi pesan bahwa pegangan itu tidak boleh digunakan untuk melakukan hal buruk. Beliau melanggar pantangan. Suatu hari, kaki Pak Jemangin digigit ular. Jika tidak dipotong, biasanya akan merambat ke seluruh tubuh dan mengakibatkan kematian. Akhirnya, kaki Pak Jemangin harus dipotong sedengkul.
Balik ke cerita. Kami terus berjalan menyusuri jalan utama, dan ketika sampai di jalan setapak yang berbelok ke arah pendakian, kami tertegun. Ada sinar yang menyilaukan. Itu bukan sinar matahari, tapi benda yang terpantul sinar matahari. Kami mendekati benda itu. Benda itu berasal dari pohon bambu. Salah satu pohon bambu itu ada yang mangklung ke jalan, dan benda itu bertengger di sana. Kami berdua sangat terkejut. Aku sampai jatuh terduduk. Mataku tak berkedip menatap benda itu, sementara tubuhku mundur perlahan sambil duduk. Kulirik Ida juga terpaku di tempatnya. Akhirnya, aku bisa menguasai sedikit diriku. Aku bangkit dibantu Ida, dan dalam satu irama, kami berbalik arah dan lari sekencang-kencangnya meninggalkan tempat itu. Setelah itu, 3 hari 3 malam dari kejadian tersebut, aku mengalami demam tinggi. Obat sepertinya tidak mempan, dan aku terus mengigau menyebut ular bersisik emas, berbentuk tumpul seperti kendang, dan memiliki mahkota seperti jalu ayam jago. Aku terus mengigau dan mengatakan, "Dia menatapku, dia menatapku." Akhirnya, Bapak melakukan ritual pengobatan khusus. Aku pun membaik dan tidak takut jika bertemu kendang. Kendang adalah ular pendek sekitar 75 cm. Aku menyebutnya kendang. Bentuknya tumpul seperti kendang. Tubuhnya besar, sebesar pokok pohon kelapa, dan bersisik emas. Sisiknya sebesar telapak tangan orang dewasa. Dia memiliki mahkota seperti jalu ayam jago. Dia adalah salah satu penghuni tak kasat mata dari gumuk Mbah Karyo. Biasanya, kendang terlihat bertengger di pohon bambu yang mangklung ke jalan utama di bawah gumuk Mbah Karyo. Kendang sering terlihat di sana saat matahari terbit atau sore saat matahari hampir tenggelam. Dia selalu terlihat menawan di mataku karena sisiknya yang indah dan mahkotanya yang mempesona. Satu lagi, wajahnya selalu terlihat bijak. Sorot matanya yang teduh, dan jika terus dipandang terlihat mengayomi. Kendang ibaratnya seperti komandan batalion, jika pakai bahasa manusia, yang mengawal raja dan ratu dari kerajaan tak kasat mata secara langsung. Aku nggak tahu ini apa hanya perasaanku saja, atau memang begitu adanya, karena aku hanya manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan untuk berinteraksi dengan hal-hal tak kasat mata. Aku pernah bertanya kepada Ida tentang hal ini. Dia malah menjawab, mau ketemu sama dia dengan wujud aslinya. Dengan cepat aku menjawab, enggak wis, enggak deh. Biar aku mengenalnya seperti itu adanya, itu sudah lebih dari cukup. Satu lagi, bukan hanya kami yang suka melihat kendang bertengger di pohon bambu yang mangklung di jalan utama. Umumnya, orang-orang yang melintas di situ pernah melihatnya. Siapapun yang pertama kali melihat pasti ketakutan. Itu bukan hal yang aneh di dusun kami, karena kami semua mengerti bahwa kami memang hidup berdampingan dengan dunia tak kasat mata. Hanya saja, umumnya orang-orang memilih menghindar dan tidak lewat jalan ini. Cengger. Cengger adalah ular yang besarnya sebesar pokok pohon pisang yang paling besar. Dia memiliki panjang sekitar 6 meter, bersisik emas, memiliki mahkota seperti tanduk kijang. Dia adalah putra mahkota kerajaan tak kasat mata di gumuk Mbah Karyo. Dan kendang mengabdi pada ayahanda dan ibundanya Cengger. Seperti halnya kendang, raja dan ratu juga sangat baik dan bijaksana.
Sifat baik dan bijaksana ini juga menurun pada Cengger. Dia sering menampakkan diri pada manusia, tapi tidak pernah mengganggu kami. Dia juga memiliki sifat welas asih. Kadang dia terganggu oleh kehadiran kami di Gumuk Mbah Karyo, tapi tidak pernah sekalipun dia marah kepada kami. Suatu hari, secara tidak sengaja, perut Cengger terbabat celurit milik Ida hingga seluruh isi perutnya kelihatan. Tapi dia sama sekali tidak marah. Dia malah menyuruh Ida pergi dari situ dan menjamin keselamatannya hingga sampai rumah. Seluruh penghuni tak kasat mata di Gumuk Mbah Karyo, mereka sangat baik. Kami hidup berdampingan secara damai dan saling menjaga satu sama lain. Ida sering berurusan dengan Cengger. Suatu hari, aku dan Ida melintasi sebuah jalan terabasan. Jalan itu melintasi sisi timur Gumuk Mbah Karyo, dan kami sering melintas jalan itu terutama jika aku bersama Ida, bahkan di malam hari juga. Kadang saat melintas di jalan terabasan tersebut, aku mendengar Ida dan Cengger bercanda. Ora usah kenye, gur dinunti liwat ae kok gemremen. Waktu aku tanya ke Ida, kamu bicara dengan siapa, Nduk? Dia bilang sedang bicara dengan Cengger. Tapi aku tidak melihat apa-apa. Ida akan menunjukkan kepadaku di mana posisi Cengger, dan biasanya aku cuma mengangguk riskan campur takut. Ya, waktu itu aku memang belum terlalu paham dunia tak kasat mata. Aku juga belum diajari caranya semedi oleh Bapak. Aku mulai dikenalkan dunia tak kasat mata di tahun 1997. Itu pun hanya sekali. Karena terjadi hal buruk, akhirnya aku tidak pernah belajar lagi. Baru pada tahun 1998, dengan kawalan yang sangat ketat, aku disuruh semedi tiap hari. Aku disiapkan untuk menghadapi peristiwa yang sangat riskan dan berbahaya di tempat kami. Gumuk Jokosio. Tidak jauh dari Gumuk Mbah Karyo, turun ke sebelah barat ada sebuah gumuk bernama Gumuk Jokosio. Gumuk Jokosio sendiri adalah sebuah gumuk yang berada di sisi barat laut, pojokan dari dusun Lembah Biru, yang di zaman sekarang sudah berdiri sendiri menjadi sebuah desa. Gumuk ini diberi nama Gumuk Jokosio oleh seorang kiai sekaligus tetua desa. Dahulu, di gumuk ini ditemukan bayi laki-laki yang dibuang oleh orang tuanya dan ditemukan sudah dalam keadaan meninggal. Akhirnya, bayi laki-laki tersebut dikubur di gumuk ini dan diberilah nama gumuk itu dengan nama Gumuk Jokosio. Gumuk artinya bukit, Joko artinya laki-laki, dan Sio artinya disia-siakan. Sisi lereng utara Gumuk Jokosio merupakan milik seorang warga di dusun kami. Suatu hari, pemilik tanah meratakan gumuk tersebut dengan cara dibego. Dia tidak pernah tahu, atau mungkin dia tahu tapi tidak mau tahu, bahwa ada penghuni tak kasat mata yang kehilangan tempat tinggalnya. Karena kebaikan penguasa di Gumuk Mbah Karyo, penghuni Gumuk Jokosio diizinkan pindah tempat ke Gumuk Mbah Karyo. Mereka, penunggu Gumuk Jokosio, belum tahu seluk-beluk Gumuk Mbah Karyo. Mereka juga belum hafal siapa saja dari dunia kasat mata yang sering ke situ. Dan sayangnya, mereka juga kurang tahu bahwa Tuan, pemilik kerajaan tak kasat mata di situ, memiliki sifat yang sangat baik dan bijaksana, serta welas asih kepada siapapun, termasuk yang mengganggu dan menyakitinya. Hingga suatu pagi, saat Ida menebang pohon pisang di Gumuk Mbah Karyo, secara tidak sengaja membabat perut Cengger hingga terlihat seluruh isi perutnya. Cengger bilang, "Aku gak popo." Cengger menyuruh Ida pergi dan melarang siapapun untuk mengusik Ida. Namun rupanya, ada salah satu penghuni baru yang engkres dan ingin unjuk gigi. Dia mengabaikan perintah Cengger dan golek limpene Ida.
Dia melilit Ida saat Ida tidur. Dari sinilah petaka itu terjadi. Nasura. Namaku Nasura. Aku memiliki 9 saudara dan aku adalah Barep. Aku tinggal jauh dari mereka karena aku menjadi staf ahli dari perusahaan di luar negeri. Aku berasal dari pedalaman Jawa Timur, kabupaten paling timur. Aku tinggal di dusun kecil yang tidak dikenal kecuali oleh penduduk sekitar. Dusun ini sejak dulu memang terisolasir karena Danyange ingin dusun tak terekspos supaya tetap tentram dan semua isinya tak terjamah. Yang kedua, dusun ini terkenal beletok karena tanahnya adalah tanah liat dan sampai sekarang masih menjadi dusun paling adem. Yang muda-muda lebih memilih membeli rumah di luar dusun atau menetap di perantauan. September 2019. Aku dapat pesan dari adikku Ida. Mbak, aku kesamplok wit gedang. Langsung aku bales. Terus piye? Centang 1. Jawaban cuk. Tetap centang 1. Langsung aku call, tapi nggak dijawab. Berkali-kali aku call, tapi tetap nggak dijawab. Aku mulai panik. Pasti terjadi sesuatu. Perasaanku mulai tidak enak. Nyapo kok iso kesamplok wit gedang? Apa ngetok gedang dhewe? Gumanku. Dan banyak lagi pertanyaan yang berkecamuk dalam hatiku. Tapi aku berusaha setenang mungkin. Setelah berpikir beberapa saat, kuputuskan untuk menghubungi Rois. Tapi ternyata Rois pun gak bisa dihubungi. Berkali-kali aku coba, tetap saja gak bisa. Gusti, aku mulai mengeluh. Aku mulai menghubungi adik-adikku yang lain. Tapi tidak ada satupun yang menjawab. Di sini aku mulai sadar bahwa ada yang salah. Pagi pun beranjak pergi. Siang kulalui dengan kekhawatiran. Aku hanya bisa menunggu dengan cemas, berharap satu dari mereka memberiku kabar. Malam selanjutnya kulalui dengan kecemasan. Aku mondar-mandir dan gak tahu meski berbuat apa. Ida adalah segalanya buatku. Dia adikku, kakakku, emakku, bapakku, guruku, sahabatku, sekaligus musuh yang hebat. Dia adalah my kismat connection. Dia satu-satunya saudaraku yang tidak pernah meninggalkanku dalam situasi dan kondisi terburuk sekalipun, dengan sifat welas asihnya yang selalu mampu memaafkan. Paginya, kuputuskan untuk menghubungi keponakanku. Nduk, aku pengen ngomong sama ibumu. Sorenya baru dijawab. Iya mbak, iki Bu Aloh. Langsung kutelpon. Dari keterangan Bu Aloh, aku tahu bahwa Ida kesamplok wit gedang di depan rumahnya Pak Sarni di Gumuk Mbah Karyo. Dia nggak apa-apa. Dia juga bisa pulang sendiri sambil membawa 1 topos penuh pisang. Topos adalah keranjang yang biasa dipakai oleh para pedagang di daerah kami untuk mengangkut barang dagangannya atau hasil bumi. Ya, di sebelah rumah Mas Gaman sekarang sudah ada rumahnya Pak Sarni. Tapi rumahnya Mas Gaman sudah tidak ada. Dan di depan rumahnya Pak Sarni dulu adalah rumah Mbah Karyo. Sekarang juga sudah tidak ada. Begitupun rumah Pak Jemangin juga sudah tidak. Orang-orang ini sudah meninggalkan dunia, kecuali Mas Gaman yang masih hidup. Tapi entah pindah kemana. Setelah aku tutup telepon, aku sedikit lega, tapi mendengar Gumuk Mbah Karyo, perasaanku benar-benar enggak enak. Sudah jadi rahasia umum, di situ ada sebuah kerajaan tak kasat mata. Meskipun kami tidak saling mengganggu dan hidup dengan damai,
Aku tetap merasa ada yang salah dengan Ida. Sebesar apapun aku berusaha tetap tenang, tapi tetap tidak bisa. Dan itu sangat mengganggu. Bebendu pepeteng. Ada 2 penghuni dari kerajaan Demit yang ada di Gumuk Mbah Karyo. Aku dan Ida mengenalnya sejak kecil. Mereka adalah Cengger dan Kendang. Seperti yang sudah aku ceritakan di bab sebelumnya, Cengger adalah ular bersisik emas yang memiliki mahkota berbentuk cengger, atau tepatnya seperti cengger kijang. Ular ini panjangnya sekitar 6 meter dan besarnya sebesar pokok pohon pisang paling besar. Sedangkan kendang adalah ular yang berbentuk seperti kendang. Seperti namanya, dia pendek seperti kendang. Panjangnya hanya sekitar 75 cm. Dia juga bersisik emas dan memiliki mahkota seperti jalunya ayam jago. Sejak Ida mengirim pesan 2 hari yang lalu, wajah Cengger dan Kendang terus membayangi. Aku merasa bahwa Cengger sedang terluka parah. Perutnya robek hingga seluruh isi perutnya kelihatan. Dan yang membuatku semakin tidak enak, aku merasa Cengger terluka oleh celurit milik Ida. Perasaan itu begitu kuat. Aku juga merasa sesuatu yang buruk terjadi pada Ida. Hari ini adalah hari ketiga sejak Ida mengirim pesan. Aku mencoba menghubunginya kembali. Alhamdulillah, kali ini tersambung. Aku neng rumah sakit mbak, awakku gak kena diubah nih. Ucap Ida. Piye maksud muda? Yo aku mari kesamplok wit gedang, aku sik iso mulih dhewe karo nggawa gedang sak tobos. Aku rapopo, yo bengine aku terus turu. Lah isuke aku tangi awakku wis ra iso obah. Terus aku digawa ning puskesmas. Karo puskesmas aku dirujuk ning rumah sakit umum. Piye jari dokter? Tanyaku gemetaran. Jare aku rapopo, jare penyakit bronkitis tulangku balik, jawab Ida. Opo? Aku sangat terkejut. Aku bertanya setengah berteriak. Penyakit yang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter selama 20 tahun yang lalu tiba-tiba balik. Ini nggak mungkin. Aku benar-benar shock. Aku jatuh terduduk mendengar Ida menyebut bronkitis tulang. Tubuhku bergetar. Bebendu pepeteng tam kena kiniru. Mbak, suara Ida di seberang menyadarkanku. Akhirnya setelah kami ngobrol beberapa lama, panggilan aku tutup. Aku masih tidak habis pikir tentang vonis yang diberikan dokter dan berharap dokter salah mendiagnosa penyakit yang sudah dinyatakan sembuh selama 20 tahun yang lalu tidak mungkin tiba-tiba kembali tanpa gejala apapun. Aku benar-benar sulit mempercayainya. Hari itu juga aku menghubungi Bapak karena Bapakku memang tidak tinggal di tempat kami. Beliau tinggal di tempat yang jauh, sangat jauh dari kami. Bapak tinggal di Lampung Selatan, tepatnya Bengkunat. Aku ceritakan semua yang menimpa Ida dan memohon agar Bapak ikut mendoakan Ida segera diberi kesembuhan. Yo lek dokter monis ngono yo rapopo, kabeh ki peparingi Gusti. Lek Gustine ra ngersakne yo ora dadi, sabaro, kabeh penyakit mesti enek tambane. Itu pesan Bapak sebelum menutup telepon. Hari terus berganti dan terasa begitu lamban. Sudah sebulan Ida berada di rumah sakit. Dan itu terasa seperti setahun. Sejak Ida masuk rumah sakit, aku jarang sekali bisa tidur di malam hari. Paling juga bisa tidur siang hari, dan itu hanya 1 jam.
Selama 1 bulan Ida di rumah sakit, tidak nampak perubahan apapun. Apapun yang dilakukan dokter tidak membuahkan hasil. Akhirnya, kami putuskan untuk membawanya pulang dan berobat jalan. Dia tetap ke rumah sakit seminggu 2 kali untuk melakukan check up. Tamu tak diundang. Ada kejadian yang sangat mengerikan sehari setelah Ida pulang dari rumah sakit. Siang itu, ada seorang yang mengaku sebagai pedagang pisang dan mencari rumah adikku karena butuh supplier. Kebetulan adikku memang supplier pisang untuk para pedagang di desa kami dan beberapa desa di sekitarnya. Tapi anehnya, kok pedagang pisang itu langsung menuju ke rumah Ida. Rois yang menemui pedagang pisang di depan rumah. Rois menjelaskan saat ini Ida sedang sakit dan tidak bisa ditemui. Tapi orang itu tetap memaksa bertemu. Karena Rois kehabisan alasan, akhirnya dia dipersilahkan masuk. Setelah bertemu Ida, dia mengaku bisa mengobati dan ingin membantu. Sebetulnya adikku Ida sudah tahu bahwa dia adalah tamu yang tak diundang. Tapi lagi-lagi sifat welas asihnya memang kadang membahayakan dirinya sendiri. Terlepas dari itu, memang pantangan bagi siapapun di dusun kami untuk menolak pertolongan orang lain. Meski kadang kami mengerti sebenarnya mereka adalah musuh yang berbahaya. Tapi kami percaya bahwa Tuhan punya cara sendiri untuk menyelamatkan kami. Singkat cerita, dia mulai melakukan ritual untuk mengobati Ida. Mulutnya terlihat kumat kamit. Setelah itu dia mengambil sesuatu dari kantongnya. Ternyata bawang merah 5 biji. Diserahkan kepada Ida. Tapi Ida langsung berteriak, "Dek Rok, tolong. Ida berteriak sekencang-kencangnya. Rois yang dari tadi memperhatikan dari luar pintu, sontak menghambur ke dalam, termasuk adikku yang bernama Tresno, diikuti emak dan bibiku. Semua orang panik di kamar Ida, sedangkan orang yang mengobati adikku, sebut saja namanya Calang, nampak kebingungan. Calang berusaha menjelaskan bahwa dia hanya bermaksud membantu, tapi jelas wajahnya sangat ketakutan. Setelah semua orang tenang, Calang kembali mengambil bawang dari saku bajunya dan menyerahkan kepada Ida. Tapi kali ini Rois yang mengambilnya. Dia bilang berkali-kali bahkan sampai 4 kali, bahwa bawangnya harus ditumbuk dan dioleskan di kaki kanan Ida. Di sini sebetulnya ada yang janggal. Yang sakit yang kiri, kok yang harus diolesi yang kanan. Sayangnya, hanya Ida sendiri yang memahami dan mengerti kejanggalan ini. Dia pun pamit undur diri. Begitu Calang pergi, Rois langsung membawa bawangnya ke dapur. Ditumbuknya bawang tersebut lalu ditaruh di piring kecil, dibawa ke kamar Ida. Saat hendak dioleskan ke kaki kanan Ida, sesuai yang dianjurkan Calang, Ida menolak. "Mbak, pangeran kuwi ngwehi tombo 1000 dalan. Sopo ngerti iki pancen dalanmu waras. Manuto ya, Mbak," ucap Rois lembut seraya merayu Ida agar mau diolesi bawang tersebut. Ida memberi banyak alasan dan penjelasan tentang semua kejanggalan yang terkait dengan Calang, tapi semua dipatahkan oleh Rois. Akhirnya, Ida menyerah. Tapi Ida menolak untuk ditaruh di kaki kanan. Alasannya, kalau kanannya Calang berarti kirinya Ida. Kali ini Rois menurut karena logika Ida benar. Sebetulnya ada alasan yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Seperti biasa, Ida tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Ida tidak bisa menjelaskan bahwa Calang datang bukan untuk menolong, tapi masang. Benar saja,
Beberapa detik setelah bawang dioleskan, Ida menjerit kesakitan. Rois panik gak tahu apa yang mesti dilakukan. Tresno, ibu, dan bibiku yang tadi sudah pada bubar setelah mengantar Calang pulang, kembali menghampiri kamar Ida. Di sela-sela tangisnya, sambil tersengal-sengal menahan sakit, Ida berbisik di telinga Rois. Lek Ro, aku wacakno ala nurin lil alamin. Rois sangat terkejut. Terlihat wajahnya ketakutan dan sangat tegang. Maksudmu piye mbak? Tanya Rois. Endang ngocon terus mendeli sing genah. Dengan wajah ketakutan, Rois membaca kalimat yang dibisikkan Ida. Sesungguhnya dia tahu benar apa yang sedang terjadi, karena dia tahu kalimat itu untuk apa. Rois satu-satunya orang dalam keluarga kami yang diajari secara langsung oleh almarhum kakek tentang kegunaan mantra itu. Sebelum Rois selesai membaca doa, dia meloncat dengan wajah terkejut dan ketakutan yang teramat sangat. Dia langsung pucat pasi dan jatuh terduduk. Sementara emak dan bibiku hanya terpaku di tempatnya, menyaksikan semua yang terjadi. Sepertinya kedua orang tua ini juga menyadari apa yang terjadi. Rupanya Trisno yang ada di ruangan itu, meski dari tadi hanya diam, dia juga membaca doa yang sama. Dan apa yang dilihat Rois rupanya sama dengan yang dilihat Trisno. 5 ular sedang melilit kaki kiri Ida. Rois yang jatuh terduduk sepertinya sudah tidak bisa bangun lagi. Kakinya lemas. Berbeda dengan Rois, Trisno lebih tatak mengatasi ular-ular tersebut. Trisno sebenarnya juga gemetaran, tapi masih sanggup berdiri. Dia berpegang pada dipan tempat Ida berbaring. Wajahnya sangat ketakutan. Ida menangis menjerit kesakitan yang menyayat. Dalam tangisnya dia masih sempat mengucap, "Lek wocon terus." Kemudian semua gelap. Ida pingsan. Rois dan Trisno seperti memiliki kekuatan untuk bangkit. Masih teringat pesan terakhir Ida sebelum pingsan. Keduanya terus membaca mantra yang diminta Ida. Sedang bibi dan ibuku duduk di samping kanan dan kiri Ida, bergantian nyuwuk. Trisno dan Rois terus membaca mantranya, dan makin lama seolah-olah mantra itu menyatu dengan diri mereka. Mereka seperti tidak sadar apa yang terjadi. Wajah takut mereka pelan-pelan hilang dan berubah menjadi semangat dan keberanian. Ular-ular itu terus dipandangi oleh keduanya dengan tajam. Terlihat jelas ular-ular itu mulai mengendorkan lilitannya. Lama-kelamaan, kekuatan ular-ular itu semakin melemah dan bahkan lambat laun menjadi benar-benar lemas. "Ayo dipelurut lek Rok, awakmu nyeret to buntute, aku mlurut kondasi. Wis lemes kabeh iki," kata Trisno. Rois hanya menurut apa kata Trisno. Akhirnya, satu persatu ular-ular itu dipelurut dari kaki Ida dan dilempar keluar melalui jendela. Saat ular terakhir dipelurut, tiba-tiba Ida duduk dan menjerit sekeras-kerasnya, lalu pingsan lagi. Jeritan Ida seperti menyadarkan mereka berdua. Setelah melempar ular terakhir, mereka berdua jatuh terduduk dan bersandar di tembok. Nafas keduanya tersengal-sengal seperti habis berlari jauh. Hal ini juga terlihat jelas tergambar di wajah mereka, bahwa mereka sangat kelelahan. Baiklah, kita sudahi dulu kisah Pangraksa kali ini, bersambung ke episode berikutnya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Selamat bertemu kembali di episode berikutnya. Terima kasih.